Yang pertama adalah Kiai Khalil Al-Bangkalani. Kiai Khalil Al-Bangkalani atau Muhammad Khalil adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1820 di Bangkalan, Madura, dan meninggal pada tahun 1925. Beliau tumbuh menjadi seorang ulama yang cerdas dan berpengetahuan luas tentang Islam. Awalnya, dia belajar agama dari ayahnya dan kemudian dari beberapa kiai terkemuka di Madura dan Jawa. Setelah itu, dia berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Di sana, beliau belajar dari beberapa ulama ternama. Setelah kembali, dia menikah dan terus berkontribusi dalam masyarakat sebagai seorang ulama dan pemimpin spiritual. Selama hidupnya, dia menulis beberapa karya penting tentang agama Islam. Kiai Khalil Al-Bangkalani meninggalkan warisan ilmiah dan spiritual yang penting bagi masyarakat Muslim. Teladan dari Kiai Khalil Al-Bangkalani. Yang pertama, pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Khalil ini seorang yang berusaha tidak mudah menyerah. Hal ini terbukti saat di Jawa. Khalil tak pernah membebani orang tua atau pengasuhnya. Nyai Maryam, beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di kota Banyuwangi dan menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Mekah. Setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Nah, setelah dari Mekah, Kiai Khalil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau ini menyempatkan membaca kitab-kitab yang mengulangi ilmu yang telah didalamnya selama belasan tahun. Beliau menikahi putri seorang kerabat Adipati, Raden Ludrapati, yang pernah tertarik menjadikannya menantu. Setelah itu, beliau berdakwah dan berhasil membangun beberapa masjid, pesantren, dan kapal Sarimuna yang telah diwariskan pada anak cucunya. Pembangunan masjid ini atau pesantren dan kapal tersebut memiliki pesan simbolik bahwa kegiatan dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. Yang kedua, ketulusan dalam beramal. Ketika sepasang suami istri berkunjung menemui Kiai Khalil, mereka hanya memiliki bentol, ubi-ubian, talas untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba pada kediaman Kiai Khalil menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian mengaturkan bawaannya dan Kiai Khalil menerima dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya saat ini makan bentol." Lantas Kiai Khalil meminta Kaulo membantu dalam bahasa Jawa untuk memasaknya. Kiai Khalil memakannya lahap di depan suami istri yang belum diizinkan pulang tersebut. Pasangan suami istri pun itu senang melihat Khalil menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya. Setelah kejadian itu, sepasang suami istri berkeinginan untuk kembali lagi membawa bentol lebih banyak lagi. Tapi sesampainya di kediaman Pak Kiai Khalil, tidak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan oleh-oleh bentol yang dibawa mereka ditolak dan diminta untuk membawanya pulang kembali. Dalam perjalanan pulang, keduanya terus berpikir tentang kejadian tersebut. Dalam kedua kejadian ini, Kiai Khalil menyadari bahwa pasangan suami istri berkunjung pertama kali dengan ketulusan, ingin memuliakan ilmu dan ulama, sedangkan dalam kunjungan kedua, mereka datang untuk memuaskan Kiai dan ingin mendapat perhatian dan pujian dari Kiai Khalil. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Desa Gendang, Jombang, Jawa Timur. Kecerdasannya terlihat sejak kecil, dan pada usia 13 dia menjadi guru pengganti di pesantren. Pada usia 15, beliau menuntut ilmu di berbagai pesantren di Jawa dan Madura. Pernikahannya dengan Khadijah terjadi saat berumur 21 tahun, dan setelah ibadah haji ke Mekah, dia kembali dengan kehilangan istri dan anak. Selanjutnya, beliau tinggal di Mekah selama 7 tahun, berguru dan mengajar. Pulang ke tanah air, pada tahun 1899, Kiai Hasyim mengajar di pesantren milik kakeknya. Kemudian, mendirikan pesantren Tebu Ireng, Cukir, Jombang. Selain kiai ternama, beliau sukses sebagai petani dan pedagang, membiayai keluarga dan pesantren, dan dia meninggal pada 25 Juli 1947. Beliau meninggalkan warisan ilmiah dan tulisan seperti
at-tibyan fi an-nahyi an muqata'at al-arham wa al-aqarib wa al-ikwan dan muqaddimah al-kunun al-asasi. Sikap teladan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama, berkhidmat kepada guru. Yang kedua, berkhidmat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Berkhidmat kepada guru ada sebuah cerita yang cukup mengagumkan tatkala Kiai Hasyim bersama dengan Kiai Khalil. Suatu hari beliau melihat Kiai Khalil bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Kiai Khalil, dan Kiai Khalil pun menjawab bahwa cincin istrinya itu jatuh di WC. Kiai Hasyim pun mengusulkan agar Kiai Khalil membeli cincin lagi, tapi Kiai Khalil pun mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya Kiai Hasyim pun benar-benar mencari cincin itu di dalam WC. Dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan, akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dengan Kiai Khalil, baik semasa menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Hal ini terlihat dengan pemberian tokat saat Kiai Hasyim hendak mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, berkhianat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai Hasyim adalah seseorang yang memberi fatwa bahwa Hindia Belanda adalah Yerusalem karena memberi kebebasan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi kita dalam proses mendirikan negara, beliau memfatwakan untuk berjuang supaya Islam menjadi dasar negara. Seperti saat Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa jihad pada 17 September 1945 yang berbunyi, 1. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardu ain bagi setiap orang Islam yang mungkin meskipun bagi orang kafir. Yang kedua, hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan Hijaz serta komplotannya adalah mati syahid. Yang ketiga, hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Selanjutnya, pengukuhan resolusi jihad digelar dalam rapat para ulama se-Jawa dan Madura pada tanggal 22 Oktober 1945. Pengukuhan tersebut ditutup oleh pidato Kiai Hasyim yang berbunyi, apakah ada dari kita orang yang suka ketinggalan tidak turut berjuang pada waktu-waktu ini? Dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah. Demikianlah maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela kedaulatannya dengan segala kekuatan dan kesanggupan yang ada pada mereka. Tidak akan surut seujung rambut pun. Barang siapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, berarti memecah kebulatan umat dan mengacau barisannya. Maka barang siapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pancunglah leher mereka dengan pedang siapapun orangnya. Fatwa resolusi jihad pun disebarluaskan dan dengannya mampu menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan dan mengusir penjajahan kembali oleh Belanda. Fatwa tersebut menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban agama. C. Pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Pertama, pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri, bukan hanya dalam soal ekonomi dan politik, tapi juga dalam kebudayaan dan kerja pengetahuan. Dalam pendidikan seperti ini, anak-anak kita diajarkan bahwa bangsa ini juga mempunyai pengetahuan sendiri, tahu dan berilmu. Ada kebanggaan sendiri untuk tahu tentang dirinya sebagai bangsa, punya tradisinya sendiri, dan juga mempercayai diri bahwa mereka bisa melakukan kerja pengetahuan yang bebas dan mandiri. Acuan pendidikan pesantren adalah dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang diperoleh dari masa sejak abad pertama masuknya Islam, dan juga sebagian mengambil inspirasi dari masa Hindu-Buddha seperti lakon-lakon pewayangan, untuk kemudian diolah sebagai dengan jiwa pendidikan pesantren. Kedua, pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak bangsa se-Nusantara, apapun suku, latar belakang, dan agamanya. Mereka diajarkan untuk saling berinteraksi secara harmonis di antara berbagai komunitas bangsa tersebut.
Kalau ada perselisihan, mereka diminta untuk berdamai melalui mediasi para ulama pesantren atau yang ditunjuk oleh orang pesantren untuk memerankan fungsi mediasi tersebut. Seperti peran para ulama Makkah di abad 17 yang meminta Banten, Mataram, dan Bugis Makassar untuk bersatu. Juga peran Kiai Haji Oemar di Tidore, Maluku Paru kedua abad 18 yang menyatukan para pelaut Indonesia Timur dari berbagai agama dan suku untuk bersatu menghadapi Inggris dan Belanda. Ketiga, pengetahuan diabadikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa ini. Itu sebabnya pesantren mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara yang akan menjadi alat pendekat pertahanan dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini. Keempat, karena pergaulannya yang begitu rapat dan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan dunia di Samudra Hindia, orang-orang pesantren juga mengajarkan anak-anak bangsa ini cara-cara menghadapi dan bersiasat dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan orang-orang Eropa, kini Amerika yang berniat menguasai wilayah di Asia Tenggara. Kelima, orang-orang pesantren juga mengajarkan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya negeri ini. Itu sebabnya pesantren hadir di dekat sumber-sumber mata air dan sumber-sumber kekayaan alam. Kiai Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di kota Yogyakarta, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama, pendidik, dan reformis Islam yang mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia yang berfokus pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Kiai Ahmad Dahlan berusaha untuk memperbarui dan memodernisasi Islam di Indonesia dengan pendekatan yang inklusif dan progresif. Beliau meninggal pada tanggal 23 Februari 1923, tetapi warisannya terus diperjuangkan dan dihormati dalam sejarah Indonesia. Teladan dari Kiai Ahmad Dahlan. Yang pertama, menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Kiai Ahmad Dahlan dalam menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan. Hal ini terlihat pada beberapa sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan penertib. Bentuk-bentuk pelayanan di sini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pertama, di bidang pendidikan, lembaga pendidikan Islam harus diperbaharui dengan metode dan sistem pendidikan yang lebih baik. Model pembelajaran sorogan dan bandongan yang selama ini diterapkan di pesantren perlu diganti dengan model pembelajaran klasikal, sehingga sasaran dan tujuan kegiatan pembelajaran lebih terarah dan terukur. Kedua, di bidang sosial beliau berkonsentrasi pada 4 hal, yaitu mewujudkan bidang pendidikan dan pengajaran sehingga bisa membangun gedung universitas, mengembangkan agama Islam dengan jalan dakwah dengan membangun langgar, masjid, dan madrasah pendakwah di daerah untuk tempat pengajian dan ibadah, membangun rumah sakit untuk menolong masyarakat yang menderita sakit serta membangun rumah miskin dan rumah yatim, dan menyiarkan agama Islam dengan mengedarkan selebaran majalah dan buku secara gratis atau dengan berlangganan. Pengetahuan yang disampaikan dalam majalah atau buku ditulis dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat, sehingga pesan yang akan disampaikan dapat dipahami. Ketiga, di bidang keagamaan, beliau berusaha keras untuk menghilangkan stigma kaum penjajah bahwa agama Islam itu kolot dan bodoh. Karena itu, umat Islam perlu memberikan pencerahan ilmu dan iman. Beliau pernah mengatakan manusia itu semua mati perasaannya kecuali para ulama atau orang-orang yang berilmu. Ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal, mereka yang beramal pun semuanya khawatir kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama inilah yang akan membawa manusia pada kemajuan peradaban. Perasaan yang sama ini timbul sebab 2 alasan, yaitu berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa, dan tujuan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan. Menurutnya, jika belum timbul perasaan yang sama, maka lakukan 3 hal, yaitu menganggap ilmu pengetahuan itu penting untuk dipikirkan, mempelajari ilmu pengetahuan dengan serius dan cermat, dan mengatur kehidupan dengan instrumen Al-Quran. 3 hal di atas dapat mengikat kehidupan manusia dan menimbulkan perasaan yang sama. Hal tersebut juga akan mengurangi kebutuhan universal, ketidaksepakatan dengan membawa kebenaran, dan ketakutan akan jabatan, status, pekerjaan, dan kesenangan.